Halo semuanya, salam kenal, salam hangat, salam sayang. Jadi, mmm, gimana ya bilangnya ya, susah untuk dijelaskan, tapi nggak susah-susah banget. Aku mau bilang sesuatu, aku bakal perkenalan diri dari awal, ya lebih lengkap aja sih menurut aku ya dan lebih bagus. Ini menurut aku, kan setiap pendapat orang berbeda-beda. Terus aku sempet gonta-ganti lagi karakter aku gitu, 3 karakterku yang lucu-lucu, imut-imut itu. Enggak sih, enggak imut sih. Eh, Nah, intinya gitu. Nah, aku bakal ngasih tahu apa sih sebenarnya asal-usul cerita di balik si Lodi Zenji ini tuh. Jadi, Lodi itu intinya seorang remaja yang masih mencari jati diri dia di masa-masa remaja lah gitu kan, masih mencari jati diri gitu. Nah, terus dia juga suka menjalani kehidupannya dengan berbagai hobinya gitu. Bersama dengan teman khayalannya di dunia buatan dia sendiri. Dunia yang gak berisik, dunia yang paham tentang apa yang dia lakukan, dan dunia yang selalu memberikan kesenangan baginya. Gitu. Enggak seperti di dunia nyata lah istilahnya gitu. Ini tuh ceritanya aku masih ngerangkai dikit sih. Sebenarnya udah ada di dalam otak aku nih ya. Nah, cuman kayaknya nanti lah ya aku kasih full lengkapnya tuh gimana. Nah, jadi namanya itu Lodi Zenji. Nah, panggilannya itu bisa Lodi, Odi, Zenji juga sebenarnya bisa sih. Tapi bebas lah ya. Nah, panggilannya juga nih ada panggilan kesayangan dari bapak-bapak, papanya yaitu Nona. Nah, asal usul kenapa sih dia bisa dipanggil Nona gitu kan? Jadi dia dapat panggilan Nona ini dari bapaknya ya, bapak garis bawahi bapak itu. Jadi waktu dia kecil umur masih jadi dedek loh ya. Dia tuh kan nonton Barbie, intinya Barbie gitu kayak film-film kartun princess gitu ya, princess. Ya intinya itulah. Nah, dia dipanggil dia pengen cosplay gitu loh, kayak seakan-akan dia berada di dunia fantasi gitu, kayak dia jadi peri, jadi duyung, jadi mermaid gitu, kayak gitulah. Nah, sehingga dapatlah dia julukan dari bapaknya ini, yaitu Tuan Putri. Cuma dia kurang suka kan, karena Tuan Putri itu kayak udah pasaran, nggak mau katanya. Gitulah intinya. Terus ya bapaknya mengakali dan manggil dia itu dengan sebutan Nona. Nah, karena awalnya tuh cuma main-main doang kan manggilnya Nona. Tahu-taunya dia kesenengan juga. Sampai-sampai dewasa pun, nggak dewasa sih, remaja pun dibawa. Jadi sekarang ada orang yang manggil dia Nona juga. Nah, hobinya itu adalah menulis cerita kayak novel gitu. Terus ya jelas olahraga, karate ya. Lo di atlet karate by the way. Berprestasi sekali, oh my god. Terus nyanyi gabut sih, apalagi kalau di WC ya nggak sih. Nah, sama jelas main game. Oke, untuk cita-cita sih polisi ya guys, polwan. Sebenarnya kalau nggak jadi polisi, pengennya jadi detektif. Tapi kalau nggak itu jadi intel. Soalnya kalau misalnya aku jadi intel gitu kan, di masa depan gitu aku jadi intel. Nah, aku bisa nyamar jadi ODGJ, terus bisa ngejar anak orang gitu. Aku penasaran gitu kalau misalnya jadi ODGJ tuh gimana, soalnya waktu kecil aku sering dikejar ODGJ. Oke. Nah, ini beberapa fakta tentang Lodi. Jadi, Lodi itu punya teman khayalan bernama Tadeus. Nah, jadi Lodi itu punya versi kecil, guys. Versi kecil, versi mini, yaitu Dedek Lodi ya. Terus apa ya? Apalagi ya? Bentar, lupa, ngeblank. Si Lodi ini anaknya ceria, tapi nggak suka yang namanya
sebuah masalah terus berisik gitu, dia nggak suka. Tapi anaknya santai, mentalnya kuat, fisiknya kuat. Enggak sih kalau mental, ya lumayan lah ya gitu. Eee, ada satu informasi yang wajib kalian tahu juga nih, ini faktanya nih. Anaknya random dari lahir, jadi kalau nggak bisa diem ya dimaklumi. Sama, sebenarnya ada 2 sih. Nah nih satunya lagi nih ya, spesies yang suka typo. Enggak cuma ketikan doang, tapi mulutnya juga bisa typo kadang. Dia pengen ngomongnya A, malah kesebutnya si B gitu, gitu. Nah, terus bekas lukanya yang ada di apa, di anu-anu matanya, anuan, intinya yang di dekat-dekat matanya si Lodi itu. Nah, itu tuh punya cerita juga, ntar gua ceritain lah ya. Awal kenapa dia bisa ada bekas luka di situ. Jadi itu tuh kena besi dari temennya si Lodi waktu mereka lagi berantem. Nah, itu nanti gue ceritain. Sekarang aku akan kita akan melihat di sini karakternya mana. Tar. Karakter pertama yaitu Lodi. Ini tuh sudah sangat-sangat berubah nggak sih? Kan? Berubah sekali men. Tapi nggak apa-apa. Aku lebih suka yang ini karena lebih natural aja. Warnanya lebih cocok sih daripada yang sebelumnya kayak kuning gitu apalah. Intinya itu. Terus rambutnya tuh pinky ke biru-biruan dikit. Sama ada bunga kembang sepatu, I don't know. Aku nggak tahu itu bunga apa. Terus matanya warna biru yang cerah. Atasnya itu biru yang agak gelap. Terus untuk bawahnya itu di bawah pupilnya itu tepat bawah pupil warna terang. Nah, terus ada stiker beruang juga teddy bear di situ. Biar lebih kayak kesannya lebih bagus aja. Biar nggak ya ini aku kadang kalau nge-live di reality tuh ya di nge-stream gitu siaran di reality suka dikira cowok kalau nggak pakai ini stiker. Jadi ya kadang aku pakai stiker aja udah dikira cowok, guys. Nah, jadi kayak gitulah. Terus ada anting-anting kuning-kuningnya yang kayak kupu-kupu lah ya. Nah, lanjut ke baju. Aku tidak mau panjang lebar. Males ngomong soalnya. Nggak males ngomong sih. Ini tuh warnanya warna biru muda, intinya biru pastel. Aku suka dipadukan dengan warna putih sama ada pita-pita ronde-ronde gitu. Aku suka aja sih. Kayak lebih suka deh. Terus untuk roknya ini warna pink ya, bukan warna ungu. Terus ada detail kancing-kancing emas, bukan emas sih. Emas mahal cuy. Maksudnya kuning ya, kuning. Bukan kuning tai ya. Terus di sepatunya, nah umurnya si Lodi ini kan masih belasan tahun ya, masih di bawah 18 tahun. Nah, kok bisa dia tinggi? Nah, kok bisa dia tinggi? Aku juga nggak tahu. Enggak sih, aku tahu. Dia nih, di real life lumayan tinggi lah. Kalau dibandingkan seumuran anak-anak seusiaku, aku termasuk anak yang tinggi guys. Ideal juga sih. Nah, jadi penyebab dia tinggi itu karena kakinya yang panjang. Nah, ditambah sepatunya yang aduhai, tinggi boy, makanya kayak gitu. Tapi ya udahlah ya. Nah, kayak gitulah. Ada warna sepatunya tuh warna hitam, terus ada detail pita-pita sama lope-lope, ya lope. I love you. Terus ya pitanya warna pink yang enggak terlalu sih, sama ada kaos juga, kaos kaki. Oke. Ya, kayak gitulah ya. Kalau tampilan dari belakangnya sih si Lodi emang kayak lanang sih ya. Udah. Maklum potongan rambutnya kayak gitu. Nah, yang kedua ada Dede Lodi. Nah, ini tuh sebenarnya warnanya sama, cuma beda baju, ukuran sama ininya aja sih. Oh ya, by the way, ini si Lodi yang gede emang tepos ya guys ya. Jadi nggak bisa boing-boing, oke. Apa sih? Intinya itu. Jadi model rambutnya Dede Odi
dikucir. Lucu sih dikucir gini. Sebenarnya aku pengen kucir, nggak mau kucir kan. Cuma aku lebih suka yang kayak gini, yang dikucir, kayak kelihatan lebih kesan cerianya dapet gitu menurut aku. Jadi ya udahlah ya. Terus matanya juga masih sama. Nah, untuk anting-antingnya ini dia pakai satu style cuma beda gitu. Jadi yang sebelah, kalau dari aku nih, pandangan dari aku ya, ini tuh sebelah kiri. Nah, yang sebelah kirinya itu kayak keranjang gitu, keranjang terus ada roti dan ya nggak tahu lah, itu ayam goyeng mungkin, maybe. Terus yang sebelah kanan itu ada bunga matahari atau apa? Bukan, warna kuning-kuning gitu. Nah, terus untuk baju, ya ini juga dadanya jelas tepos lah boy. Gila, kau bocil 8 tahun, segede gaban. Berharap apanya kau? Nah, intinya baju dia tuh baju tidur warna pastel pink sama biru muda sama pink muda, merah muda maksudnya. Sama ada detail kancing-kancingnya juga, kancing-kancing warna kuning. Dan ada warna putih kerahnya. Nah, untuk sendalnya itu juga warna sendal apa sih? Yang untuk di rumah gitu. Dan warnanya kuning sama putih. Nah, intinya sih ya, aku buat mereka nih dominan ke pink, biru sama kuning. Nah, tapi lebih dominan pinknya sih. Terus kita lanjut ke teman khayalannya si Lodi. Ini juga ceritanya nanti mungkin bakal aku buat juga sih, nanti mau mikir dulu ini aku gimana sih asal usulnya. Dia ini sebenarnya siapa gitu kan. Teman khayalannya udah jelas itu ke teman khayalannya si Lodi. Intinya dia tuh teman khayalannya, tapi aku belum bikin kayak cerita mungkin dia ini di dunia buatannya si Lodi tuh sebagai apa, perannya tuh sebagai apa. Mungkin cowok halunya enggak lah, wajar dong Lodi ngehalu. Dia kan manusia boy, kita ini satu spesies, satu makhluk, kita nih makhluk sosial, wajar aku aja ngehalu. Ngehalu jadi pacarnya itu Eugene Zebewan, Yongha Wei. Terus anime juga kadang aku ngehalu, manhwa juga kadang juga aku ngehalu jadi Kim Dan kok. Aduh keceplosan. Sengaja sih. Ya udah. Oke, lanjut. Fokus. Jadi ini tuh rambutnya kuning-kuning kayak mas-mas bule. Oh my god. Warnanya kuning, bukan kuning ya, bukan. Nah, nggak tahu sih sebenarnya aku kepikiran dari mana, nggak tahu konsepnya tuh apa sebenarnya tadi sih, karena aku coba kayak nggak tahu dia ini sebenarnya asal usul dia cuma kayak ngarang doang, ntar aku susun menjadi cerita karena kehabisan ide woi lah. Nah, terus matanya itu warna merah-merah keorenan kekuningan ya. Kok kayak mata Kurama? Enggak. Kok Kurama pula kepikiran. Nah, intinya itu ya, matanya macam itu, kalian lihat sendiri saja. Nah, bajunya tuh. Bajunya aku bingung, woi. Makanya aku pakein yang ya kayak gini aja lah. Kayak jaket, terus ada kaos di dalamnya, kaos ya kayak gitu. Garis-garis warna hitam. Nah, celananya juga hitam. Nah, sepatunya ya putih biasa, sama di samping-sampingnya ada hitam-hitam dikit. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Sekarang nggak tahu sih mau bahas apa lagi. Tapi mungkin segitu aja dulu pembahasan kita. Oke. Nanti aku bakal bahas lebih lanjut dan ya, nggak tahu. Sampai jumpa. Bye bye. Yippee, selesai. We never cry. Ком танцем. Ich will nicht. Ком trinken. Ich
Ich will nicht, Komschlafen. ich will nicht. You pressed? Are you mad? Are you upset? Are you sad? Give me a bit, let me give you a hug. Cause you act like nobody shows you love. Get out your feelings.